Yo Boboto dan para pecinta bola Nusantara, balik lagi bareng gue di channel Sporty Jala, channel yang selalu ngebahas sepak bola tanah air dengan gaya santai tapi tetap ngasih info yang up to date. Hari ini kita bakal bahas tim kebanggaan Jawa Barat yang lagi bersiap buat tempur di level Asia. Yap, betul banget, Persib Bandung. Bandung bakal main di AFC Champions League 2 musim ini dan persiapan mereka yang bener-bener jadi sorotan. Dari strategi yang disiapin Bojan Hodak, kondisi pemain sampai evaluasi performa mereka di liga domestik, semua bakal kita ulik bareng di video kali ini. Oke, kita mulai dari kabar terpanas dulu. Persib Bandung udah resmi masuk fase grup ACL2 dan bakal main pertama lawan Lion City Sailor dari Singapura di Stadion GBLA. Pelatih Bojan Hodak bilang kalau mental tim sekarang lagi oke banget, apalagi abis menang tipis 1-0 lawan Persebaya di BRI Super League kemarin. Kemenangan itu jadi dorongan moral besar buat para pemain karena sebelumnya mereka sempat kesulitan dapat hasil maksimal di beberapa laga. Tapi ada sedikit drama di sesi latihan. Beberapa pemain sempat absen karena berbagai alasan. Ramon Tanque sakit, Rezaldi izin karena keluarga, Robi Darwis dan Kakang Rudianto dikasih libur karena baru balik dari tugas timnas U23. Untungnya kondisi ini gak ganggu fokus tim secara keseluruhan karena sekarang mereka udah balik latihan bareng. Kabar baik lainnya, William Marsilio yang sempat cedera otot udah mulai pulih dan ikut latihan penuh, dan kiper Adam Zibek juga udah gabung latihan walau belum pasti turun lawan Sailor. Intinya perlahan tapi pasti squad mulai lengkap lagi buat tampil maksimal di Asia. Sekarang kita ngomongin hal yang paling menarik, taktik Bojan Hodak. Hodak ini pelatih yang tipikalnya pragmatis, nggak neko-neko, nggak harus main cantik, yang penting efektif dan menang. Dia nggak segan-segan pasang formasi lebih bertahan kalau lawan kuat, tapi juga bisa main ofensif kalau punya celah. Biasanya Bojan Hodak suka main 4-3-3 dengan pressing di sayap dan serangan balik cepat. Pemain asing kayak Tom Haye dan Eliano Reinders bakal jadi motor di lini tengah buat ngatur tempo dan suplai bola ke depan. Sedangkan di depan kemungkinan besar dia bakal turunin trio penyerang dengan dua winger lincah buat ngebongkar pertahanan lawan. Hal lain yang bikin Hodak disukai pemain adalah caranya ngatur ruang ganti. Dengan skuad yang diisi banyak pemain bintang dan pemain asing, Bojan Hodak bisa bikin semua pemain tetap kerja buat tim, bukan buat ego masing-masing. Nah, chemistry ini penting banget kalau Persib mau bersaing di level Asia karena kualitas doang gak cukup tanpa kekompakan. Sekarang kita flashback dikit ke performa Persib di liga sebelum berangkat ke ACL2. Secara hasil Persib lumayan oke, mereka menang lawan Persebaya dan beberapa pemain muda mulai dapat menit main. Zulkifli Lukmansyah contohnya udah mulai dikasih kepercayaan masuk skuad utama. Tapi bukan berarti tanpa PR. Persib Bandung sempat dapat serangkaian hasil imbang lawan Dewa United, Arema dan PSM Makassar. Masalah utamanya ada di penyelesaian akhir yang kurang tajam dan pertahanan yang kadang lengah di menit-menit akhir. Itu yang bikin Persib kadang kehilangan poin padahal udah unggul duluan. Makanya sebelum masuk ACL2, Hodak pasti pengen banget timnya lebih klinis di depan gawang dan lebih disiplin di belakang. Karena di level Asia kesalahan kecil bisa langsung dihukum lawan. Nah, masuk ke segmen paling seru nih. Ekspektasi buat Persib di ACL2, lawan pertama mereka Lion City Sailor, bukan tim sembarangan. Mereka punya kecepatan, disiplin dan pengalaman main di level Asia. Jadi Persib nggak bisa setengah-setengah di laga ini. Strategi yang kemungkinan dipakai Hodak adalah main agresif sejak awal laga untuk manfaatin dukungan Boboto di GBLA. Tekanan tinggi di sayap dan pressing ketat setelah kehilangan bola. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang buat bikin Sailor gak sempet bangun serangan rapi. Kalau bisa curi 3 poin di laga pertama, jalan ke babak berikutnya bakal lebih ringan. Tapi kalau gagal, tekanan di laga-laga selanjutnya bisa berat banget, bro. Nah, kemudian siapa aja pemain baru dan apa peluang mereka dimainkan di laga besar? Ini bagian penting banget. Pertama, Tom Haye, gelandang asing yang baru gabung dan udah mulai terlihat adaptasi cepat waktu debutnya kemarin. Skill kontrol bola dan distribusinya bikin dia jadi kandidat kuat buat ngisi peran deep lying playmaker atau box to box sesuai kebutuhan Bojan Hodak. Info media lokal nunjukin Haye siap diberi menit di laga penting kalau momen taktik minta kreativitas dan stabilitas di lini tengah. Kedua, Eliano Reinders, winger atau attacking midfielder yang punya pace dan fleksibilitas. Debutnya nunjukin dia bisa jadi opsi rotasi yang langsung ngasih ancaman di sayap atau sebagai inside forward. Kalau Hodak mau variasi serangan lewat crossing atau cut inside, Eliano kemungkinan besar bakal kebuka menit main. Kalau gue pribadi untuk laga pertama melawan Lion City Sailor, kemungkinan starter masih tipikal 75% kombinasi pemain inti lokal plus beberapa asing yang udah match fit. Sementara pemain yang baru aja pulih atau baru gabung bakal dipakai sebagai sub atau opsi rotasi. Tapi kalau Hodak ngerasa butuh ledakan kreatif dari lini tengah, jangan kaget kalau Haye atau Eliano langsung dipasang sejak awal. Jadi kesimpulannya Persib udah siap secara mental dan perlahan mulai siap secara fisik. Hodak udah punya rencana taktiknya dan pemain juga lagi termotivasi banget buat buktiin diri di Asia. Tinggal satu yang paling penting, konsistensi. Kalau Persib bisa main konsisten di setiap laga, peluang buat lolos dari fase grup ACL2 sangat terbuka. Gue pribadi optimis sih ngelihat kualitas skuad, pengalaman Hodak dan dukungan Boboto yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, kalian percaya nggak Persib bisa bersinar di ACL2 musim ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share video ini ke semua bobotoh biar makin rame yang dukung Persib di Asia. Dan buat lu semua yang pengen nonton pertandingan tim bola kesayangan lu dari mana aja, bisa langsung klik link di bio gua. Oke, sampai sini dulu recap kita hari ini. Semoga kalian suka dengan konten yang
gua buat kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace out.